Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pembelajar semuanya. Mudah-mudahan Anda sekalian senantiasa berada dalam kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan, masih bisa berjumpa meskipun dalam tatap maya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah singgung pemantik diskusi yang alhamdulillah saya melihat respon yang luar biasa dari Anda sekalian selaku para pembelajar. Nah, itu terbukti dari tanggapan, dari jawaban-jawaban hasil pertanyaan yang pernah saya sampaikan di dalam kuis, ternyata mengandung banyak jawaban yang bervitamin, ya, bergizi, ya. Jadi luar biasa sekali, unik jawaban-jawabannya, dan ini membuktikan bahwa ternyata Anda sekalian luar biasa. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini tentu tidak kalah menariknya materi yang akan saya bagikan untuk menambah hasanah wawasan kita dan tentu bisa menjadi bahan pemantik diskusi buat kita semua. Di dalam materi yang akan kita sajikan saat ini itu berkaitan dengan hakikat pendidikan dan pembelajaran. Tentu topik ataupun materi yang saya sampaikan kali ini sebetulnya sudah menjadi asupan pokok Anda sekalian di awal-awal semester tentang apa itu pendidikan dan pembelajaran. Tapi dalam pertemuan ini saya ingin coba meramu sedikit ya pemahaman Anda sambil mengingat tentang apa itu pendidikan dan pembelajaran kaitannya dengan penjaminan mutu. Karena berbicara tentang penjaminan mutu pendidikan, kita harus bisa mendalami terlebih dahulu makna pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Baiklah, bisa kita lanjutkan pada materi inti. Namun sebelum itu, supaya mendapatkan keberkahan atas ilmu yang kita dapatkan, mari kita sama-sama perkuliahan kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh senantiasa barokah. Mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah dimengerti. Sudah nampak di depan layar Anda. Ya, ini slide-nya bisa dilihat. Hakikat pendidikan dan pembelajaran. Nah, rumusan masalahnya sederhana. Ya, jadi jika kita dulu memahami pendidikan dan pembelajaran di zaman old, zaman lama, sekarang di zaman baru yang disebut dengan revolusi industri 4.0 ataupun revolusi society 5.0, kita punya tuntutan di masa depan. Tuntutannya apa saja? Yang pertama, seperti yang ada dalam gambar, masyarakat yang berubah. Dari masyarakat yang hanya bermodalkan pengetahuan, beralih menjadi masyarakat pembelajar, ke learning based society. Jadi bukan lagi menjadi masyarakat yang hanya sekedar mengetahui, tapi masyarakat yang juga harus banyak belajar. Makanya sering saya sampaikan, mari sama-sama menjadi pembelajar. Kemudian globalisasi dan lajunya arus informasi yang begitu cepat menuntut manusia sebagai homo sosial, makhluk sosial yang kemudian memiliki kebutuhan ekonomi, yang juga wajib memiliki kemampuan berkomunikasi dan melakukan tindakan-tindakan akselerasi dalam bentuk
masyarakat modern. Salah satunya percepatan dalam pembangunan transportasi. Kemudian berikutnya perkembangan iptek sudah tidak bisa diragukan lagi. Itu hal yang wajib kita pelajari, mengupgrade diri kita. Dan berikutnya tuntutan akan perubahan yang bersifat pantakre. Sepanjang memahami realitas kehidupan, maka tak boleh mengeluh, tak boleh berhenti sampai di situ saja. Kemudian berikutnya keterbukaan dan demokratisasi diperlukan pribadi sumber daya manusia yang cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Kemudian memiliki kepribadian ataupun karakter. Kemudian punya keterampilan. Ini penting. Kemudian yang keempat, dituntut masa depan juga kita penting memiliki lembaga pendidikan yang harus mengubah orientasi cara lembaga pendidikan kita memberikan pembelajaran. Dari yang hanya supplier set sebagai pemasok lulusan saja, tapi kita harus siap berani mengambil risiko menjadi demand side. Artinya pembuat lulusan ataupun orang yang kemudian melahirkan lulusan yang berkualitas. Bukan hanya pemasok, tapi mendatangkan dan dibutuhkan lulusan-lulusan kita. Bukan lulusan kita mencari, tapi lulusan kita dicari. Gitu. Nah, ketika belajar tentang pendidikan, sudah barang tentu kita harus belajar pada negara-negara seperti Jepang. Pasca Hiroshima dan Nagasaki dibom, ya, Jepang berusaha menata guru dan pendidikannya. Amerika Serikat ketika Rusia meluncurkan Sputnik, sebuah aplikasi sistem yang kemudian mampu membuat pesawat ulang-alik begitu, itu membuat berpikir bangsa Amerika, kok bisa Rusia seperti itu, kenapa kita tidak? Jadi ada semacam pemantik yang dibuat Rusia yang kemudian membangkitkan Amerika Serikat untuk bisa melebihi Rusia. Kemudian berikutnya ada Cina. Deng Xiaoping misalkan melakukan paradigma pendidikan untuk melakukan akselerasi demi terwujudnya pembangunan Cina. Makanya orang Cina di mana-mana kadang mengedepankan pendidikan. Malaysia gitu juga sama, pendidikan dan guru sebagai komponen utama bagi visi misi dalam kepemimpinannya. Itulah kita harus belajar ke mereka. Nah, bagaimana dengan tantangan pendidikan anak usia dini di zaman global seperti sekarang? Nah, kita harus sadar posisi kita di mana pendidikan PAUD ini. Maka kalau kita sudah sadar dengan lingkungan kita, era globalisasi, masyarakat ekonomi ASEAN, revolusi industri dan sosial 4.0 dan 5.0, maka dengan begitu kita bisa menemukan jati diri kita sebagai lembaga pendidikan, sekaligus sebagai pendidik yang memiliki kompetensi yang unggul, berkarakter unggul, patriotik, berwawasan masa depan. Kalau pribadi sumber daya gurunya, lembaga pendidikannya berkualitas, maka jaminannya adalah lulusannya pun berkualitas. Nah, berbicara tentang pendidik, siapa pendidik itu? Pendidik itu secara umum dikatakan sebagai orang dewasa dalam masyarakat dapat menjadi pendidik. Karena setiap orang dewasa mempunyai ciri adanya rasa tanggung jawab mendidik anak yang belum dewasa menuju ke dewasaan. Itu udah agak aneh teori ini. Tetapi tidak semua orang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya, pendidikan itu apa, tujuannya apa, fungsinya apa, sudah jelas, tinggal dibaca itu. Dan itu sering diulang-ulang dalam mata kuliah etika profesi guru, barangkali salah satunya, ataupun Kapita Selekta. Ya. Guru senantiasa memiliki fungsi dan tujuan, harus kita sadar posisi sana, bagaimana proses pendidikan dan pembelajaran pendidikan anak ini sampai capaian pembelajaran atau pengeluaran pendidikan anak usia dini di setiap prosesnya harus dipahami oleh kita. Jadi kalau kita tidak sadar kita sebagai guru, maka jangan harap tujuan pendidikan ataupun capaian pembelajaran bisa tercapai. Nah,
Dalam Undang-Undang Sisdiknas, misalkan, ataupun Undang-Undang Guru dan Dosen, paling tidak seorang guru itu memiliki 4 kompetensi. Dan apa itu kompetensi? Kompetensi itu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Apa saja itu? 1, kompetensi pedagogik, itu kompetensi kemampuan untuk memahami pendidikan dan pembelajaran. Jadi modelnya, metodenya, pendekatannya harus tahu itu. Jadi guru harus terampil dalam pendekatan pembelajaran, mulai pembelajaran dan teori pendidikan pembelajaran. Kedua, kompetensi profesional. Nah, ini keahliannya. Jadi kalau kita hari ini sebagai mahasiswa PAUD, maka harus menguasai keahlian kita sebagai guru PAUD. Begitu. Mau tidak mau itu tuntutan. Ya. Ketiga, kompetensi sosial. Itu juga sama, kemampuan kita dalam membina suasana kelas, menjalin hubungan, komunikasi, silaturahmi dengan murid dan orang tua serta guru yang lain juga penting. Kompetensi kepribadian, nah itu kita harus punya watak seperti yang minggu-minggu kemarin kita singgung pertemuan sebelumnya, bahwa kita harus punya watak seperti prinsip Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso suntlodo, di depan memberi tauladan, ing madia ngumun karso, nah, di tengah memberikan semangat, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Nah, itu kepribadian kita. Ya. Artinya harus betul-betul bisa menunjukkan kita sebagai pribadi yang digugu dan ditiru. Nah, lantas apa kompetensi kita sebagai guru yang harus hadir di era abad 21 ini, ataupun era globalisasi ini? Ya, ini ada pemaknaan learning and innovation skill. Jadi ada keterampilan inovasi pembelajaran penting yang mencakup critical thinking, problem solving, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan innovation. Jadi di sini pentingnya. Jadi kita harus melatih anak didik kita, anak PAUD sesuai dengan grade-nya, tingkatannya, supaya melatih berpikir kritis mereka, memecahkan model pembelajaran yang mampu memecahkan suatu masalah, gitu, melatih komunikasi dia, kemudian melatih kreativitas, inovasi, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dilakukan dalam kompetensi abad 21 bagi seorang guru. Nah, agar guru dapat melaksanakan tugas keprofesiannya dengan baik, maka sangat diperlukan penguasaan konsep landasan ilmu pendidikan dan pembelajaran. Jadi, teoretisasi tentang pendidikan dan pembelajaran itu penting dalam rangka membangun paradigma berpikir kita tentang mau diapakan begitu. Kalau si anak ketika kita ngajar, kalau kita tidak punya konsep, maka kita kehilangan arah. Jadi konsep itu penting, definisi tentang pendidikan itu penting, pemahaman kita tentang itu penting. Nah, kenapa penting? Karena dengan pemahaman itu akan menjadi bekal kita, cara mendidik kita memperlakukan anak itu seperti apa. Oke, begitu ya. Nah, dalam pengertiannya, pendidikan itu banyak sekali definisi yang kita sebutkan. Mulai dari tujuannya, gitu. Nah, seperti yang nampak dalam gambar bisa Anda lihat, ini adalah salah satu contoh dari pentingnya tentang makna pendidikan. Ya. Di dalam beberapa pengertian, contoh pengertian misalkan saya sebutkan, pendidikan itu sebagai aktivitas yang disengaja, terencana dari orang dewasa yang bertujuan untuk memandirikan fisik dan mental. Jadi ada pembangunan jiwa dan pembangunan raga. Gitu. Nah, seperti Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia yang siap menjadi anggota masyarakat, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, dan seterusnya. Banyak lagi lah tanda-tanda pendidikan. Apalagi kalau kita menurut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu dinyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Ya, sadar dan terencana, jadi nggak ngasal. Jadi ketika kita ngajar, ketika mendidik harus sadar. Nggak ada istilahnya kita mendidik nggak sadar, ngelantur, gitu, melindur, nggak bisa. Harus sadar. Kalau kita sadar, maka dengan mudah kita akan mengarahkan murid-muridnya. Senakal apapun seorang murid, kalau kita sadar, maka tidak akan terjadi kekerasan dalam pendidikan. Sakumaha capek nak, kalau kita sadar mendidik anak, pasti mendidik pun pasti dengan kasih sayang. Tapi kalau tidak sadar, pasti emosi, labil, dan seterusnya. Nah, kemudian kata kunci berikutnya adalah terencana. Jadi terprogram, nggak ngasal, nggak loncat-loncat. Ya, sistematis.
Si anak usia PAUD misalkan mau diajarkan, enaknya pasnya tingkatnya apa dulu, kognitifnya, psikomotoriknya apa dulu, afektifnya apa dulu. Enggak kemudian loncat-loncat kognitifnya disamakan dengan anak SMA, nggak bisa. Anak PAUD disamakan dengan anak kuliahan, nggak bisa, karena punya grand kognitif. Begitupun dalam psikomotorik dan afektifnya. Jadi terencana. Maka disusunlah kurikulum, mulai dari materi-materinya dan seterusnya. Nah, hal itu diwujudkan agar suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya selama hidup di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini. Nah, jadi hakikat ilmu pendidikan, secara teoritis dan praktis, itu penting. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kosmologi pendidikan, ini ada landasannya, ada 4. Ada landasan filosofis, landasan yuridis, landasan empiris, landasan religi. Landasan filosofis itu berbicara tentang alasan kenapa pendidikan itu penting. Landasan yuridis itu adalah landasan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur proses penyelenggaraan pendidikan. Landasan empiris itu adalah landasan yang berbicara tentang psikologi, sosiologi, antropologi, tentang lingkungan. Gitu ya. Kemudian landasan religi itu adalah landasan di mana bahwa jati diri manusia itu pada hakikatnya adalah sebagai manusia pembelajar. Makanya ada keterangan hadis atau Al-Quran tentang pentingnya menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu tentu salah satunya dengan mengenyam pendidikan. Begitu ya. Jadi faktor-faktor inilah filosofis, psikologi, sosiologi budaya itu menjadi termasuk ilmu dan teknologi itu termasuk dalam wilayah landasan pendidikan. Nah, termasuk kalau kita mau menyusun kurikulum, maka harus berpatok pada 4 landasan itu. Nah, bisa dilihat di dalam gambar ini. Jadi bagaimana agar tujuan pendidikan bisa dicapai, maka salah satu kerangka utamanya adalah menyusun kurikulum. Nah, kurikulum itu harus memperhatikan landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan etik. Nah, bisa kita lihat, misalkan landasan filosofis, ya, salah satu kontribusinya itu pada aspek tujuan pendidikan. Landasan psikologis dan sosial budaya, kontribusinya terhadap isi pendidikan. Artinya apa? Materinya, materi pendidikannya, kurikulumnya. Gitu. Harus memperhatikan itu. Kemudian yang keempat, ada ilmu teknologi. Nah, itu berkontribusi besar terhadap proses pendidikan. Bagaimana media pembelajaran berpengaruh, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan juga bisa mempengaruhi tentang cara-cara kita belajar. Gitu. Nah, ini paling tidak sebagai pengingat komponen kurikulum yang standar, ada tujuan, ada isi, ada proses, ada evaluasi. Level kurikulum ada yang nasional, lokal, institusi, kelas, dan individu. Ini juga sudah dalam pengembangan kurikulum mata kuliah, tidak perlu yang lebar. Kemudian ada pendidikan sebagai sistem. Nah, jadi kalau kita pahami pola pendidikan kita ini sederhana ini. Input siswa masuk pertama kali di sekolah ataupun lembaga kita. Ya, sekolah kita ini diadakan proses belajar mengajar yang mendidik sebagai lingkungan dari adanya proses interaksi antara guru, murid, guru dengan guru, murid dengan guru, bahkan dengan orang tua. Nah, tentu dalam proses belajar mengajar ini harus mengandung 5 unsur ini. Sekurang-kurangnya. Yang lebih bagus lagi ya 8 standar nasional pendidikan harus ada. Kurikulum, tendik, sarpras, dana, manajemen, dan seterusnya. Maka kalau dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan output ataupun lulusan yang baik juga. Nah, lantas apa teori belajar itu? Teori belajar itu, a theory is developed to explain a set of facts and observation with regard to certain phenomena that are universal or puzzling and some. Jadi teori yang mengembangkan tentang teori perkembangan yang menjelaskan tentang fakta lapangan dengan suatu fenomena yang rumit gitu ya bagi beberapa orang. Gitu. Jadi teori belajar itu penting untuk kita pahami. Nah, belajar menurut beberapa aliran, salah satunya psikologi. Ya, menurut psikologi ada behavioris.
Ya, disebutkan bahwa learning is relatively permanent, change in behavior, and it can be measured. Jadi belajar menurut pandangan psikologi behavioristik ini adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seorang bergantung pada faktor-faktor kondisi yang diberikan lingkungan tersebut. Jadi gimana lingkungan mempengaruhi, maka suasana proses belajar mengajar akan terpengaruhi juga. Gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, biasanya dalam percobaan pendekatan psikologi behavioristik ini seperti seekor anjing, misalkan kalau kita memakan. Pembelajaran memerlukan kondisi-kondisi tertentu, yaitu penyajian stimulus. Misalkan ketika anjing, kalau ataupun kucing atau apa, ketika dipanggil kan nggak mesti harus pakai suara mulut, bisa saja dengan benda-benda lain seperti bel lonceng misalnya. Nah, itu ada stimulus. Si anak pun demikian, dalam proses belajar mengajar harus ada stimulus supaya dia tertarik dan mengkondisikan dengan lingkungan pembelajaran. Jadi ada stimulus itu penting sebagai langkah awal untuk mengkonsentrasikan, memfokuskan tentang awal pembelajaran. Nah, pendekatan kedua menurut psikologi ada kognitivistik, yaitu learning is relatively permanent change in cognition occurring as a ritual experience. Belajar adalah bagaimana pembelajar memilih, memproses, menyandi, dan mengambil informasi dari memori. Jadi ini berbasis otak belajar ini. Belajar adalah suatu proses berpikir yang sangat kompleks, pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya sangat menentukan hasil belajar. Menjelaskan proses bagaimana suatu ilmu yang baru berasimilasi dengan ilmu yang sebelumnya telah dikuasai. Jadi ada proses penalaran. Ya. Jadi mengingat, menalar, proses berpikir. Nah, itu adalah belajar ala kognitivistik. Nah, jadi orang-orang cerdas itu biasanya orang-orang yang senang berpikir itu orang-orang yang sedang belajar secara kognitivistik. Kemudian berikutnya ada humanistik. Ya, ini dikatakan people act with intentionality and values. Ya, humanistik. Belajar dilakukan dengan memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada individu agar dapat mengembangkan potensi dirinya. Teori humanistik bersifat eklektik, ya, artinya berdasarkan wacana yang berkembang, kemudian dipilih untuk dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Mencapai aktualisasi diri dapat tercapai. Jadi teori humanistik ini senantiasa mendorong cara mengajar kita, cara belajar kita yang memanusiakan manusia. Nah, keempat, pendekatan psikologis yang keempat adalah konstruktivisme. Menurut aliran konstruktivisme, ya, belajar merupakan suatu proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Jadi wacana yang dilanjutkan belajar merupakan suatu proses pembentukan konstruktivisme pengetahuan oleh belajar dengan cara membangun cara berpikir yang konstruktif, ya, tidak dekonstruksif sebaliknya. Nah, belajar dengan konstruktivisme ini adalah pemberian kesempatan kepada pembelajar untuk memperoleh pengalaman yang konkret ataupun empiris. Jadi langsung disajikan pada ranah wilayah yang nyata, gitu, secara kontekstual. Jadi tidak hanya ngawang-ngawang teoritis semata. Gitu. Jadi dihadirkan secara empiris dulu supaya dia terbangun. Misalkan contoh, kenapa burung bisa terbang? Jadi kalau kita materi tentang masalah kenapa burung bisa terbang, jangan teoritis saja, tapi langsung praktekkan, lihat burungnya. Gitu ya. Jadi ada kegiatan empirisnya. Begitu kira-kira untuk bisa memahami tentang teori belajar. Jadi ada 4 pendekatan menurut aliran konstruktif psikologis. Jadi ada behavior, ada konstruktif, ada humanistik, apalagi ada yang disebut dengan kognitivistik. Nah, itu adalah teori-teori tentang belajar. Nah, ini belajar seperti apakah yang telah kita terapkan selama ini untuk diri kita khususnya atau bahkan untuk anak-anak kita. Nah, definisi belajar menurut para tokoh banyak sekali.
Nah, yang terpenting dari ciri-ciri belajar itu adalah satu, memiliki proses. Belajar adalah suatu proses, bukanlah suatu produk. Nah, jadi yang dimaksud dengan belajar itu proses. Ya, kan hasil mah belakangan begitu. Makanya dimaknai belajar itu adalah suatu proses, bukanlah suatu produk atau hasil yang berwujud. Belajar tercermin dalam perilaku atau kinerja seseorang. Jadi kalau kita salah, wajar karena belajar. Tapi kalau kita sedang belajar tidak mau mencoba, maka harus dicoba. Maka prinsipnya trial and error. Gitu. Kalau salah, lakukan lagi, salah, lakukan lagi terus. Karena belajar itu prinsipnya suatu proses. Ciri belajar yang kedua adalah adanya perubahan. Perubahan dalam arti luas itu dari yang tidak berakhlak jadi berakhlak, dari yang tidak tahu jadi tahu, gitu ya. Yang tadinya tidak paham jadi paham, yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Ada perubahan. Dan tentunya perubahan itu bukan hanya semata dalam perubahan rohani saja, cara berpikir, tapi perubahan fisik pun dan seterusnya. Nah, ciri ketiga belajar itu selain yang tadi, selain ada perubahan, selain proses, juga ada aktif. Peserta didik harus aktif melakukan kegiatan. Nah, kenapa? Karena keaktifan itu menuntut adanya pengalaman. Kenapa? Karena pengalaman itu menjadi salah satu kondisi penting yang diperlukan untuk proses belajar mengajar. Jadi kalau misalkan guru nggak aktif, murid nggak aktif, berarti kurang pengalaman belajarnya. Nah, apa dampak konstruktivisme dalam belajar? Banyak. Ya, adanya perubahan pandangan tentang belajar dari hanya menghafal informasi untuk keperluan tes ujian semata berpindah untuk memperoleh keterampilan yang dapat digunakan melampaui batas-batas kelas atau dunia nyata. Nah, itu tentang pandangan baru tentang bagaimana kita belajar. Ya, perspektif surface dan perspektif deep learning. Jadi bukan hanya sebatas menghafal, tapi harus mempunyai keterampilan, punya skill yang lain. Begitu. Nah, itu tentang teori belajar. Nah, berikutnya adalah apakah pembelajaran itu? Kalau tadi belajar, sekarang pembelajaran. Ya, seperti Robert Gagné, dia mengatakan bahwa instruction as a set of event external to the learner designed to support to the internal process of learning. Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang bersifat eksternal bagi para pembelajar yang dirancang untuk mendukung proses internal dari belajar. Masih banyak lagi lah, seperti Smaldino mengatakan pembelajaran berkaitan dengan usaha, merangsang terjadinya belajar dengan secara sengaja menyusun pengalaman-pengalaman yang dapat membantu pembelajar mencapai suatu perubahan kemampuan yang diharapkan. Jadi sama Yusuf Hadi mengatakan pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sengaja ditetapkan terencana. Nah, ciri-ciri pembelajaran merupakan upaya sadar disengaja. Membuat peserta didik belajar, tujuan telah ditetapkan terlebih dahulu, pelaksanaannya terkendali, baik isinya maupun mau hasilnya. Jadi kalau tadi ciri-ciri belajar ada aktif, ada proses, gitu ya. Kemudian apa lagi? Ada aktif, ya, proses menciptakan pengalaman, itu penting. Nah, ciri-ciri pembelajaran pun sama. Nah, ada upaya sadar dan disengaja membuat peserta didik menjadi belajar. Ada tujuan dan pelaksanaannya terkendali. Ya, lantas Pak, apa bedanya pembelajaran dengan pengajaran? Jelas beda, gitu ya. Coba lihat perubahan paradigma dalam belajar dan pembelajaran. Nah, sebelum kita jelaskan tentang apa bedanya pembelajaran pengajaran, bisa dilihat dalam tayangan ini. Di zaman dulu, secara tradisional, guru itu mengajar seperti yang gambar di sebelah kiri Anda, teacher, student, student, student. Nah, itu artinya guru sebagai student center. Hari ini, gitu ya, bukan teacher center, tapi student center. Bisa seorang murid dengan menggunakan laptop ataupun gawainya, dia bisa berselancar dunia maya, ya, mulai gurunya pun dari Google, mungkin kelasnya seperti yang kita lakukan hari ini, cukup Anda bisa nonton dan Anda bisa menyaksikan materi-materi lain di aplikasi di jaring lainnya, mulai dari perpustakaan, gitu ya, sekolah dan organisasi dan ilmu-ilmu yang lain. Tapi tentunya ada bedanya pembelajaran dengan pendidikan. Kalau pembelajaran itu ya untuk proses belajar mengajar, tapi kalau pendidikan tidak ada mampu seperti pembelajaran yang
cara menerapkan etika itu tidak mesti dengan pembelajaran, tapi harus dengan pendidikan. Nah, perubahan paradigma pendidikan dari teacher center menjadi student center penting di era sekarang. Jadi bukan saatnya lagi guru banyak menjelaskan, tapi murid harus banyak mencari, gitu. Ya, dengan kata lain, kegiatan pendidikan yang semula lebih berorientasi pada mengajar, mentransfer, berpindah menjadi konsep membelajarkan, merencanakan kegiatan yang orientasinya agar jadi belajar pada diri pembelajar. Jadi menanamkan jiwa pembelajar itu penting. Tidak sedikit orang yang kemudian ketika sekolah dipaksa oleh gurunya ataupun di rumah dipaksa oleh orang tuanya belajar, tapi setelah selesai sekolah dia nggak mau belajar. Ataupun setelah lulus sekolah dia nggak tertarik belajar lagi. Seakan-akan dia berprinsip bahwa belajar itu sudah tuntas di bangku sekolah. Nah, makanya menjadi manusia pembelajar itu penting. Ya, long life of education. Nah, seperti yang tadi saya singgung, apa bedanya pengajaran dengan pembelajaran? Pengajaran dan pembelajaran, jika pembelajaran harus menghasilkan belajar pada peserta didik dan harus dilakukan suatu perencanaan yang sistematis. Itu kalau pembelajaran. Sedangkan pengajaran tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi kepada peserta didik. Jadi hanya sekedar transfer of knowledge. Kalau pengajaran, kalau pembelajaran memberikan pengetahuan, tapi menghasilkan peserta didik itu menjadi jiwanya jiwa pembelajar. Tentu dalam prosesnya itu harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Itu ya, itu bedanya pembelajaran dan pengajaran. Sehingga pembelajaran itu dimaknai sebagai instruction, kemudian pengajaran dimaknai sebagai teaching, gitu ya. Guru sama dengan pengajar, pembelajar, teacher. Siswa pembelajar namanya pembelajar, student. Nah, dampak pembelajaran tentu harus ada proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik sebagai sumber belajar. Kegiatan profesional untuk memberikan kemungkinan dan kemudahan orang lain untuk belajar. Sehingga yang ketiga, intervensi dengan tujuan terjadinya proses belajar mengajar. Apakah yang masuk dengan teori pembelajaran? Nah, ini banyak nih. Kalau kita gunakan teorinya taksonomi, seperti yang tadi disinggung di awal, ada teori behavior, humanistik, kognitivistik, konstruktivistik. Nah, ini penting teori belajar kita. Prinsip teori belajar behavior ini ya harus ada stimulus kata kunci. Kalau sudah memberikan stimulus, maka si peserta didik akan mendapatkan respon. Begitu ya. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, prinsip belajar teori kognitif, kalau tadi ada stimulus dan respon, ini ada persepsi dan perhatian. Seorang murid kalau punya perhatian lebih pada satu materi, satu ilmu, maka dia akan terus belajar dan memahami materi itu supaya dia mengerti. Nah, kalau humanistik, ini dia prinsipnya adalah memberikan kebebasan kepada individu ataupun peserta didik dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya itu. Ya, sehingga prinsipnya lebih student center. Nah, yang keempat ada konstruktif perspektif. Nah, dalam teori konstruktif ini dia lebih mengedepankan sisi experiential learning, artinya memberikan pengalaman lebih kepada peserta didik yang bukan hanya belajar di kelas mata, tapi dia menjelajah, mengeksplor terhadap materi-materi yang sedang diajarkan. Jadi bukan hanya sebatas informasi, tapi menerjemahkan informasi itu supaya dia mengerti dari sumbernya langsung. Itu kalau konstruktivisme. Begitulah ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu disampaikan sebetulnya, tapi paling tidak teori belajar dan pembelajaran ini harus kita dorong bagaimana si anak didik itu bisa mengerti satu sama lain. Sehingga dalam proses pembelajaran kreatif yang diwujudkan oleh guru ketika proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, itu harus, kalau dalam pendekatan behavior dia harus memberikan stimulus agar dapat respon. Kalau dalam pendekatan konstruktivisme dia harus memberikan pengalaman langsung agar bisa memahami sumbernya langsung. Kemudian kalau dalam pembelajaran humanistik dia harus memberikan
kebebasan, ruang kebebasan bagi peserta didik. Dan kalau dalam pendekatan yang sifatnya selain humanistik, selain behavior dan konstruktivisme itu ada kognitivistik, dia harus memberi perhatian terhadap satu bidang yang dikuasai. Begitu. Nah, coba kita renungkan sejenak. Cobalah mengingat kembali proses pembelajaran yang telah Anda lakukan. Adakah teori pembelajaran yang telah Anda tetapkan dan mengapa? Di antara yang 4 teori tadi, behavior, kognitivistik, konstruktivis, sama satu lagi humanistik, ada nggak? Keempat teori itu yang Anda terapkan dalam proses pembelajaran Anda di kelas kepada anak-anak di tempat Anda mengajar. Ya, apakah cara ngajar saya behavior yang lebih mengedepankan stimulus, kemudian mendapatkan feedback respon dari murid? Apakah kita lebih humanistik, lebih membebaskan kepada peserta didik untuk berkarya? Apakah kita lebih kognitivistik, lebih memaksakan untuk si anak berpikir dan memberikan perhatian lebih pada satu topik materi? Atau justru kita lebih konstruktivisme? Ya, konstruktivistik dalam proses pembelajaran kita yang lebih mengarahkan si anak supaya lebih terjun pada pengalaman langsung, mendapatkan sumber informasi pengetahuan. Coba direnungkan itu ya. Nah, itu barangkali yang harus disampaikan di dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi memahami proses pembelajaran ya itu ada kaitannya dengan memahami konsep pembelajaran itu sendiri. Kenapa? Karena itu tadi, sejauh mana kita memahami suatu konsep dalam pembelajaran, maka sejauh itu pula kita akan memandang murid kita sebagai orang yang akan dikenakan belajar. Gitu ya. Maka tanamkan oleh kita teori apa saja yang kita tadi sampaikan. Apakah cara belajar kita behavior, apakah cara belajar kita konstruktivis, apakah cara belajar kita lebih kognitivistik, atau justru cara belajar mengajar kita lebih pada ranah konstruktivisme. Nah, itu dievaluasi dan direnungkan, dan saya berada pada posisi mana. Begitu. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah pada pertemuan kita kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.